Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maya Abdiliyah, NIM 201990023. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullah ajmain. Ma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat beserta salam tak bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah model dan desain pembelajaran PJOK, yaitu Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. APT Astria Effendi and from I4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penerapan model Hanafin dan Peck dalam pembelajaran PJOK, yang mana kita ketahui bahwa pembelajaran itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk memperoleh kompetensi ataupun berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu instansi. Kemudian upaya untuk menentukan ataupun efektivitasnya proses pembelajaran selalu dilakukan tanpa henti. Proses pembelajaran dapat dipandang sebagai sebuah sistem dengan komponen-komponen yang berorientasi ataupun berfungsi dari yang satu sama yang lainnya. Dalam sebuah sistem komponen, yang satu akan menjadi masukan bagi komponen-komponen yang lain dalam mencapai suatu tujuan. Istilah model dapat diartikan sebagai tampilan grafis, prosedur ataupun kerja yang teratur ataupun yang sistematis serta mengandung pemikiran yang bersifat uraian dan penjelasan berikut sarannya. Uraian atau penjelasan tersebut menunjukkan bahwa suatu model desain pembelajaran menyajikan bagaimana suatu pembelajaran dibangun atas dasar teori-teori seperti belajar, pembelajaran, psikologi, komunikasi, dan sistem sebagainya. Kemudian istilah model dapat diartikan sebagai tampilan grafis, prosedur kerja yang teratur ataupun sistematis, serta mengandung pemikiran bersifat uraian ataupun penjelasan berikut sarannya. Kemudian di sini model pengembangan desain pembelajaran terdapat beraneka ragam jenisnya, yang dari masing-masing model pengembangan tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian dengan adanya beraneka ragaman jenis model pengembangan desain pembelajaran memberikan kesempatan yang luas bagi para pengajar ataupun para guru untuk memilih model pengembangan desain pembelajaran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian model-model pengembangan desain pembelajaran yang sudah ada selalu mengalami perubahan-perubahan ataupun mengalami berupa inovasi yang lain. Hal ini memberikan inspirasi para ahli pendidikan untuk mengembangkan model-model desain pembelajaran yang sudah ada dengan menciptakan model-model turunan dari model pengembangan desain yang sudah ada, ataupun dengan membuat desain yang baru. Dengan semakin berkembangnya model-model pengembangan desain pembelajaran akan mampu menghadapi perubahan zaman yang memerlukan desain pengembangan model pada saat sekarang ini, dan juga yang pada saat sekarang ini berupa banyak model dan desain yang semakin kreatif dan inovatif. Dalam dunia pendidikan, banyak sekali masalah yang sering kita jumpai dalam materi ataupun prakteknya. Salah satunya yakni masalah perencanaan pembelajaran tersebut. Perencanaan pembelajaran merupakan tahapan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh guru sebelum mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan untuk mencapai tujuan akhir pembelajaran tersebut. Pembelajaran bukan sekedar aktivitas rutin pendidikan, akan tetapi merupakan komunikasi edukatif yang penuh dengan pesan, sistematik, prosedural, dan juga syarat tujuannya. Kemudian ia harus dipersiapkan secara cermat. Seorang guru selain dituntut untuk memiliki ilmu yang cukup untuk
mengajar dan komunikatif, guru juga harus memiliki perencanaan pembelajaran agar materi yang disampaikan menjadi terarah dan mudah dimengerti oleh peserta didiknya. Sebenarnya banyak model-model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, akan tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan hanya mengulas singkat tentang desain pembelajaran model Hanafin dan Peck, yang merupakan salah satu dari banyak model desain pembelajaran yang berorientasi pada produk, di mana model ini yang berorientasi pada produk adalah model desain pembelajaran yang menghasilkan suatu produk tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian model desain pembelajaran Hanafin dan Peck ini, yang mana model Hanafin dan Peck merupakan salah satu dari banyaknya model desain pembelajaran yang berorientasi kepada produk. Model berorientasi kepada produk ini adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk, biasanya media pembelajaran. Kemudian menurut Hanafin dan Peck, dalam Afandi dan Baharudin tahun 2011, yang mengemukakan yaitu model desain pembelajaran terdiri dari 3 fase, yaitu di mana adanya need assessment, di mana ada fase analisis keperluan, kemudian desain, yaitu fase desain, dan yang selanjutnya itu implementasi ataupun fase pengembangan implementasi. Dalam model ini setiap fase akan dilakukan penilaian dan pengulangannya. Di mana kita masuk pada fase pertama dari model Hanafin dan Peck itu adalah menganalisis kebutuhan. Di model sebelumnya sudah kita ketahui pada model Adi, yaitu juga menerangkan bahwa tahap pertama dari model tersebut adalah analisis, yang di dalamnya memuat need assessment. Pengertian analisis kebutuhan ini dalam konteks pengembangan kurikulum menurut Wina Sanjaya tahun 2008 ialah yang artinya bahwa analisis kebutuhan merupakan sebuah proses yang didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan pendidikan dan ditentukan dengan prioritasnya. Jadi pada intinya proses ini merupakan proses untuk menentukan hal utama dari apa dibutuhkannya dalam pendidikan tersebut. Kemudian menganalisis kebutuhan menjadi hal dasar dalam mendesain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Tidak mudah mendesain ataupun mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Terdapat langkah-langkah dalam fase analisis kebutuhan itu, yaitu menentukan secara detail langkah-langkah need assessment-nya, yaitu yang pertama tahapan pengumpulan informasi, yang kedua tahapan identifikasi kesenjangan, yang ketiga yaitu analisis performance, yang keempat mengidentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya, yang kelima identifikasi karakteristik siswa, dan yang keenam yaitu identifikasi tujuan. Kemudian yang ketujuh menentukan permasalahannya. Kemudian kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu fase informasi. Dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Dokumen yang dihasilkan dalam fase ini adalah dokumen storyboard yang mengikut uraian aktivitas pembelajarannya. Kemudian kita masuk kepada fase yang ketiga, yaitu fase pengembangan dan implementasinya, terdiri dari penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif. Hasil dari proses pengujian dan penilaian akan digunakan dalam proses pengembangan suatu untuk menjadi kualitas media yang dikehendaki. Kemudian kita masuk kepada kelebihan dan kekurangannya model Hanafin dan Peck ini, di mana yang pertama, kelebihan model pembelajaran ini yaitu menentukan proses penilaian dan pengulangan yang melibatkan 3 fase. Yang kedua, kelebihannya dapat menentukan hal utama dari yang membutuhkan dalam pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu kelebihannya dapat memecahkan kesenjangan dari analisis performance. Kemudian kita masuk kekurangannya, yaitu kekurangan yang pertama yaitu media pembelajarannya dengan bahan yang ada karena berorientasi kepada produk. Kemudian yang kedua, dalam produk ataupun program pembelajarannya memerlukan uji coba dan revisi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, yaitu masalah yang mungkin bisa diselesaikan adalah tentang pengembangan bahan dan alat-alatnya.
Selanjutnya kita masuk kepada intinya, yaitu penerapan model Hanapin dan Peck dalam pembelajaran PJOK. Dapat kita ketahui bahwa pembelajaran PJOK yaitu suatu mata pembelajaran yang mengupayakan fungsi gerak tubuh secara maksimal, yang di dalamnya memuat aspek pengetahuan, sikap, dan gerak yang ditanamkan untuk konsep diri yang baik. Dapat kita ketahui juga pembelajaran PJOK yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui gerak yang dapat meningkatkan kemampuan ke arah afektif, yaitu sikap, kognitif, pengetahuan, dan psikomotor, keterampilan bagi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Dalam PJOK diperlukan suatu model pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik tersebut tertarik dan termotivasi mengikuti pembelajarannya, di mana pembelajaran olahraga biasanya banyak dilakukan oleh guru dengan cara yang itu-itu saja. Maka dari itu dapat juga kita terapkan model pembelajaran Hanapin dan Peck ini merupakan salah satu dari banyaknya model desain pembelajaran yang berorientasi kepada produk. Jadi adapun langkah-langkah model desain Hanapin dan Peck dalam pembelajaran PJOK, yaitu dapat kita ketahui juga yang sudah kita bahas tadi, yaitu di fase pertama, yaitu analisis kebutuhan, dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran PJOK tersebut, termasuk di dalamnya juga tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat oleh guru, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan dan keperluan media pembelajaran PJOK, di mana media pembelajarannya merupakan buku dan sarana prasarana dalam pembelajaran PJOK tersebut. Seperti contohnya pada materi bola basket, di mana medianya merupakan buku cetak ataupun buku LKS tentang materi bola basket tersebut, kemudian lapangan bola basket untuk melakukan praktek, dan yang paling utama bola basketnya itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada fase pertama yang tahapannya tadi, yaitu tahapan pengumpulan informasi, di mana dalam merancang pembelajaran pertama kali seorang guru perlu memahami terlebih dahulu informasi tentang siapa yang dapat mengerjakannya dan dan memahami apa yang dikerjakan, siapa yang akan belajar, dan kendala-kendala yang dihadapi dan lain sebagainya. Berbagai informasi yang dikumpulkan akan bermanfaat dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai. Jadi informasi yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem pembelajaran tersebut, di mana model Hanapin and Peck ini berorientasi kepada produk, sehingga informasi yang dibutuhkan misalnya bagaimana cara pembuatan media pembelajaran dengan bahan yang ada. Di sini dapat kita contohkan pembuatan media pembelajaran PJOK tersebut, yaitu dengan memodifikasi alat, baik itu dengan alat yang sudah ada ataupun menciptakan alat yang baru. Kemudian kita masuk yang kedua, tahapan identifikasi kesenjangan, di mana dalam mengidentifikasi kesenjangan ini menurut Wina Sanjaya menjelaskan bahwa terdapat 5 elemen yang saling berkaitan: input, prosedur, produk, output, dan outcome, di mana input meliputi kondisi yang tersedia saat ini, misalnya tentang keuangan, waktu, bangunan dan guru, pelajar, dan kebutuhan. Dalam pembelajaran PJOK, dan komponen proses meliputi perencanaan, metode pembelajaran individu, dan kurikulum yang sudah ada. Kemudian adanya silabus dan guru menyusun RPP bahan yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Kemudian komponen produk meliputi penyelesaian pendidikan, keterampilan dan pengetahuan, dan sikap yang dimiliki. Kemudian komponen outputnya meliputi ijazah kelulusan ataupun keterampilan prasyarat atau berupa lisensi. Dan komponen outcome-nya itu meliputi kecakupan dan kontribusi individu ataupun kelompok saat ini dan di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis performance, di mana tahap ini yaitu menganalisis performance ataupun pada tahap ini seorang guru PJOK yang sudah memahami informasi dan mengidentifikasi kesenjangan yang ada, kemudian mencari cara untuk memecahkan kesenjangan tersebut, baik dengan perencanaan pembelajaran ataupun dengan cara yang lain,
seperti melalui kebijakan pengolahan baru, penentuan struktur organisasi yang lebih baik, atau mungkin melalui pengembangan bahan dan alat-alat. Jika dilihat dari orientasi model Hanapin and Peck ini, yaitu mengarah ke produk, maka dalam analisis performance-nya, masalah yang mungkin bisa diselesaikan adalah tentang pengembangan bahan ataupun alat-alat. Di sini guru PJOK dituntut lebih inovatif dalam pengembangan alat dalam pembelajaran PJOK, seperti bola basket tadi, pembelajaran menggunakan kun saat praktek, dan jika kun tidak cukup di sekolah tersebut, guru bisa mengganti dengan botol aqua misalnya untuk menjadikan patokannya. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kendala beserta sumber-sumbernya, di mana tahap ini itu dalam need assessment adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul beserta sumber-sumbernya. Maksudnya kita harus mengantisipasi kendala yang mungkin akan muncul. Kemudian kendala dapat berupa waktu, fasilitas, bahan, personal, dan lain sebagainya. Dan sumbernya biasa berasal dari orang yang terlibat seperti guru atau siswa, berasal dari fasilitas yang mendukung atau tidak, dan jumlah pendanaan beserta pengaturannya. Pada tahap ini sama dengan menganalisis performance tadi, seperti kendala fasilitas yang kurang lengkap dan sarana prasarana dalam pembelajaran PJOK, dan dapat juga kita contohkan dalam materi tolak peluru, di mana jika tolak pelurunya tidak lengkap di sekolah ataupun tidak memadai, bisa dimodifikasi dengan bola plastik yang diisi dengan pasir. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi karakteristik siswa. Siswa menjadi pusat dalam pembelajaran, jadi oleh karena itu identifikasi karakteristik siswa sangat dibutuhkan, apalagi dalam pembelajaran PJOK, sebab tidak ada siswa yang sama, sehingga penanganan ataupun dari setiap masalah yang ada di setiap siswa akan berbeda pula. Identifikasi karakteristik siswa ini meliputi usia, jenis kelamin, level pendidikan, gaya belajar, dan sebagainya. Dengan mengidentifikasi tersebut dapat bermanfaat ketika kita menentukan tujuan yang harus dicapai, memilih dan penggunaan strategi pembelajaran yang dianggap cocok. Dengan mengidentifikasi karakteristik siswa ini, guru akan mengetahui seperti apa menghadapi siswa tersebut dalam pembelajaran PJOK, dan misalnya gaya apa yang akan diterapkan dalam pembelajaran PJOK tersebut, kemudian strategi apa yang akan digunakan oleh gurunya. Yang keenam yaitu identifikasi tujuan, di mana mengidentifikasi tujuan ini akan dicapai merupakan tahap keenam dari need assessment, yaitu tidak semua kebutuhan menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran PJOK, namun kebutuhan yang diprioritaskan adalah menjadi tujuan agar dapat segera dipecahkannya suatu kondisi tersebut. Kemudian yang ketujuh, menentukan permasalahan. Di tahap akhir ini, menentukan permasalahan sebagai pedoman dalam menyusun proses desain pembelajaran PJOK. Dalam model Hanapin and Peck ini berorientasi kepada produk, sehingga masalah yang biasanya timbul adalah tentang media pembelajaran PJOK-nya. Setelah semua langkah dijalankan, kemudian dilakukannya sebuah tes ataupun penilaian terhadap hasil dalam fase ini. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kebutuhan yang seharusnya dan ada tetapi tidak tercatat, sebab hal ini justru akan menjadikan masalah baru di masa yang akan datang. Kemudian kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu menyatakan bahwa fase desain bertujuan untuk mengidentifikasi, mendokumenkan kaidah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media dalam pembelajaran PJOK tersebut. Dokumennya dapat berupa storyboard, jadi hasil dari need assessment kemudian dituangkan ke dalam sebuah papan, dan caranya dengan mengikuti aktivitas yang sudah dianalisis dalam need assessment sebelumnya. Kemudian fase yang terakhir yaitu pengembangan dan implementasi, di mana menurut Hanapin dan Peck tadi menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan pada fase ini ialah penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan sumatif, di mana penilaian formatif ini adalah penilaian yang dijalankan saat pengembangan media yang berlangsung dalam pembelajaran.
Sedangkan penilaian sumatif dijalankan pada akhir proses pembelajaran PJOK. Pada fase ini media dikembangkan dan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah dibuat berdasarkan analisis kebutuhan desain yang telah dijalankan dalam pembelajaran PJOK tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa model Hanapin ini model desain pembelajaran yang terdiri dari 3 fase, di mana yaitu fase analisis keperluan, fase desain, dan fase pengembangan implementasi. Dalam model ini pun penilaian dan pengulangan diperlukan dalam setiap fasenya. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Apabila ada penyampaian salah kata ataupun kehilapan saya banyak-banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.